Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat bertemu kembali dalam Sapaan Malam yang diprogramkan oleh BP Mupel GPIB Sumut Aceh. Perkenalkan, saya Diaken Hasurungan Nainggolan, Presbiter GPIB Maranatha Pematang Siantar. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan malam hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa Maha Baik. Sungguh Engkau adalah Allah yang senantiasa menyertai kehidupan kami dari pagi, siang hingga pada malam hari ini. Dan saat ini Tuhan izinkan kami untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Urapilah hati dan pikiran kami ya Bapa, agar pada saat kami membaca dan merenungkan firman-Mu ini, kami dimampukan untuk memahami, terlebih melakukannya di dalam kehidupan kami. Diamkanlah ya Bapa suara-suara yang bukan daripada-Mu, biarlah suara Tuhan yang kami dengar melalui pembacaan firman-Mu ini ya Tuhan. Bersabdalah bagi kami Bapa, kami sedia untuk merenungkannya. Di dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari Amsal pasal 23 ayat 16 yang mengatakan, "Jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, perikop malam hari ini yang kita baca merupakan amsal-amsal orang bijak. Pada ayat yang ke-16 cukup singkat, dikatakan bahwa jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ayat ini tidak terlepas dari ayat sebelumnya yang kita renungkan tadi pagi, yaitu ayat 15 yang mengatakan, "Hai anakku, jika hatimu bijak, hatiku juga bersukacita." Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, berbicara tentang kejujuran, kita pernah melihat logo dari KPK yang sekarang ini sedang giat-giatnya untuk memberantas korupsi. KPK membuat logo berani jujur, hebat. Jujur dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa jujur artinya adalah berani atau mengatakan yang sebenarnya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di negara kita ini sangat sulit kita temukan orang-orang yang betul-betul jujur. Demi jabatan, orang rela memberi suap, bahkan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan jabatan, untuk mendapatkan kedudukan, bahkan menghalalkan segala cara demi untuk jabatan di dunia ini. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, banyak yang kita lihat orang yang tidak berkata jujur atau orang yang menghalalkan segala cara, akhirnya juga masuk ke penjara. Akhirnya mereka korupsi, akhirnya mereka melakukan yang tidak benar, dan mereka juga mengalami rasa malu yang sangat, bukan hanya pribadi, tetapi juga keluarga dan lingkungannya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana kita umat yang percaya kepada Allah? Kita percaya kepada kuasa dan pertolongan Tuhan. Apakah kita seperti orang-orang yang menghalalkan cara, bahkan berkata bohong demi mendapatkan yang kita inginkan di dunia ini? Firman Tuhan mengingatkan kita agar kita berlaku jujur, mulai dari hal-hal yang kecil. Mungkin sering kita atau pernah berkata tidak jujur atau bohong demi kebaikan. Terus terang itu Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, itu tidak baik. Karena
Yang baik itu belum tentu benar, tetapi yang pasti yang benar itu adalah baik. Maka mari kita selalu melakukan atau berusaha untuk melakukan yang benar dan selalu berkata jujur. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap jujur ini juga harus kita ajarkan pada anak-anak kita sedari dini. Biasanya seringkali kita mengajarkan anak-anak atau menguji kejujuran dari anak-anak kita. Mungkin orang tua pernah melakukan ini, meninggalkan dompet yang isinya sudah dihitung duluan dan diletakkan di meja atau di ruang tamu. Kalau memang uang itu berkurang, berarti ada yang mengambil. Mungkin anak-anak kita atau siapapun yang ada di rumah. Kita menguji kejujuran dari anggota keluarga kita. Berkata jujur itu atau berbuat jujur itu adalah sangat baik dan kita tanamkan mulai dari anak-anak kita. Firman Tuhan juga tadi berkata, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, sikap jujur ini bermakna pertama, memberikan ketenangan. Seringkali orang yang tidak jujur itu merasa gelisah. Orang yang berlaku bohong atau yang berbicara bohong itu biasanya tidak tenang. Tetapi kalau kita jujur, itu akan memberikan rasa tenang apapun yang kita hadapi. Walaupun dengan jujur, banyak orang kadang-kadang tidak menyukai kita, baik itu di pekerjaan. Tetapi kita punya prinsip, apabila kita melakukan kejujuran atau mengatakan yang jujur, itu memberikan rasa tenang di dalam hati kita. Yang kedua, Bapak Ibu, apabila kita jujur, itu mengatasi rasa curiga. Sama kalau kita seperti satu pelayanan, kalau masing-masing ada yang tidak jujur, itu kita akan saling curiga-mencurigai. Ini sangat tidak baik bagi kehidupan, baik berkeluarga, bermasyarakat, maupun bergereja. Nanti akan saling mencurigai satu dengan yang lain, akhirnya situasi pun tidak akan tenang. Yang ketiga, Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, jujur ini bermakna memupuk kepercayaan satu dengan yang lain. Sekali kita berkata tidak benar atau berbohong, orang akan mencap kita atau menilai kita orang tidak jujur. Yang terakhir, Bapak Ibu, yang paling penting, Tuhan berkenan atas doa orang yang jujur. Itu ada di Amsal 15 ayat 8b yang dapat kita baca. Tetapi doa orang jujur dikenannya. Dan kita juga bisa baca di Keluaran pasal 20 ayat 16 yang mengatakan bahwa jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, yang artinya kita tidak boleh berdusta atau berbohong. Dan kita harus senantiasa jujur dalam kehidupan ini. Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, bila kita jujur, anak kita jujur, saudara-saudara kita jujur, pasti kita bersukaria. Tidak ada yang perlu kita takuti, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Jujur, dengan jujur, doa kita tadi diperkenan atau didengarkan, bahkan dikabulkan oleh Tuhan. Hati yang gembira adalah obat. Tadi disebutkan di sana, jika di firman Tuhan itu disampaikan, jiwaku bersukaria kalau bibirmu mengatakan yang jujur. Ini adalah nasihat dari orang tua kepada anak-anaknya. Jiwa kita bersukaria kalau anak-anak kita mengatakan yang jujur. Kita sangat kesal, bahkan sangat benci apabila ada anak kita yang berkata tidak jujur. Bukan hanya anak kita, mungkin saudara kita atau teman sepelayanan kita. Bila segala sesuatu kita lakukan dengan kejujuran, membuat hati kita tenang dan membuat hati kita bersukaria. Kalau hati kita sudah bersukaria, hati kita juga menjadi tenang dan segala penyakit akan dapat terobati. Seperti dalam Alkitab juga disebutkan adalah hati yang gembira adalah obat.
Oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita berupaya untuk selalu bersikap jujur agar kita senantiasa merasa tenang, dan yang terutama Tuhan berkenan atas doa dan permohonan kita apabila kita di dalam setiap kehidupan kita melaksanakan kejujuran di dalam hal yang kecil dalam kehidupan kita. Sehingga selaku orang tua kita juga memberikan teladan kepada anak-anak kita agar anak-anak kita juga senantiasa bersikap jujur di dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, apabila kita melaksanakan kejujuran ini, Tuhan juga akan memberkati kita, dan apapun yang kita minta melalui doa dan permohonan kita, niscaya Tuhan akan mengabulkannya. Demikian firman Tuhan yang disampaikan pada malam hari ini. Kiranya kuasa Roh Kudus memampukan kita untuk melakukannya yang dituntut dalam firman Tuhan ini. Di dalam kehidupan kita harus selalu jujur dan taat kepada firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Marilah kita, saudara-saudaraku, berdoa. Kembali kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu, ya Bapa Maha Baik. Firman-Mu mengingatkan kami agar kami selalu jujur di dalam kehidupan kami, ya Bapa. Mampukanlah kami, Bapa, dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami senantiasa taat kepada firman-Mu, Tuhan, yang mengingatkan kami untuk berlaku jujur, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Biarlah Bapa, dengan sikap jujur ini Tuhan berkenan atas doa dan permohonan kami, ya Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi terang di dalam kehidupan kami dan selalu menopang kami di dalam melakukan aktivitas kami sehari-hari, agar kami selalu berlaku jujur. Walaupun manusia membenci kami, ya Bapa, tetapi kami yakin dan percaya dengan sikap jujur ini Tuhan akan senantiasa memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Bapa Maha Baik, kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu di GPIB Mupel Sumut Aceh. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami semua, ya Bapa, di dalam setiap kehidupan kami. Jangan biarkan kami Bapa bersandar kepada pengertian kami sendiri, tetapi biarlah kami senantiasa mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Kami serahkan seluruh kehidupan kami sebagai orang tua. Biarlah Tuhan senantiasa memberi hikmat pengetahuan bagi kami selaku orang tua, agar kami dapat memberikan teladan kejujuran kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa buat GPIB Mupel Sumut Aceh selaku pelaksana harian BP Mupel Sumut Aceh. Biarlah Tuhan memberkati mereka agar dapat senantiasa menopang pelayanan di GPIB Mupel Sumut Aceh ini. Biarlah Tuhan memberikan hikmat dan pengetahuan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Mupel Sumut Aceh, agar di dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari tetap berpatokan kepada hikmat yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami berdoa buat malam hari ini. Biarlah Tuhan juga memberkati KMJ GPIB Maranatha Pematang Siantar, Pendeta Romi Mateus, yang dalam waktu dekat akan mutasi ke GPIB Paulus Jakarta. Tuhan, biarlah segala sesuatunya Tuhan yang memberkati hamba-Mu ini ya Bapa, bersama keluarga. Kami juga selaku Jemaat GPIB Maranatha Pematang Siantar bersama presbiter senantiasa membawa dalam doa di dalam proses alih tugas ini ya Tuhan. Tuhanlah yang menyertai dan memberkati Pendeta Romi Mateus bersama keluarga dari persiapan saat ini sampai nanti alih tugas ke Jakarta ya Tuhan. Terima kasih Bapa, berikan kami kesehatan kepada semua presbiter GPIB Maranatha Pematang Siantar dan juga presbiter di semua GPIB se-Sumut Aceh ya Tuhan. Tuhan sudah mengutus kami untuk melayani ya Bapa, kami yakin dan percaya. Tuhan memperlengkapi kami dengan kuasa-Mu, beri kami hikmat, pengetahuan dan kemampuan, serta kesehatan ya Bapa. Jauhkan kami dari segala sakit penyakit, khususnya pandemi yang sedang melanda negara kami ini ya Tuhan. Biarlah kami terlindungi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Terima kasih ya Bapa, berkati juga Ketua BP Mupel Sumut Aceh, Pendeta Joni
Alexander Lontoh. Biarlah Tuhan juga memberikan hikmat, kesehatan, kemampuan, agar dapat senantiasa membimbing jemaat di GPIB Mupel Sumut Aceh ini. Terima kasih ya Bapak, kami serahkan seluruh jemaat di GPIB Mupel Sumut Aceh ini. Jika sedang ada yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang memberikan kesehatan, kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah ataupun dalam proses pemulihan. Biarlah kuasa-Mu ya Bapa senantiasa memberkati dan memberikan kesehatan bagi saudara-saudara kami yang terbaring lemah. Jika ada sedang berulang tahun ya Tuhan, bersukacita, sempurnakanlah sukacita mereka ya Bapa. Dan bagi anak-anak kami yang sedang mencari pekerjaan, biarlah Tuhan juga memberikan pekerjaan yang seturut dengan kehendak Tuhan. Anak-anak kami yang sedang mencari pendamping, biarlah Tuhan juga menolong mereka, memberikan pendamping bagi mereka ya Bapa seturut dengan kehendak Tuhan saja. Terima kasih Bapa, berkati semua kami yang sudah mendengarkan firman-Mu ini ya Tuhan, mulai dari yang anak kecil sampai orang tua. Biarlah kami terberkati oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa dan ungkapan syukur kami di malam hari ini melalui Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup, yang rela mati untuk keampunan dosa dan salah kami. Kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita.